Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Soebul Tony, NIM 183410024, dan rekan saya bernama Zairatul Hasanah, NIM 183410008. Di sini kami akan membahas mengenai analisis kebijakan Wali Kota Probolinggo mengenai kewenangan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kota Probolinggo. Dengan studi kasus pencopotan Tutang Heri Aribowo sebagai staf ahli pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan, dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan subsistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Kebijakan desentralisasi dalam hal ini menggunakan gabungan antara unified system dan separated system. Artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pembina kepegawaian daerah. Kami akan menggunakan dua metode, yaitu metode deskriptif analitik dan metode yuridis normatif. Metode deskriptif analitik adalah penilaian yang memberikan suatu gambaran mengenai amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah. Sedangkan metode yuridis normatif dengan disertai pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengungkap, dan menjelaskan berbagai gambaran atas masalah-masalah yang ada, kemudian dirangkum menjadi kesimpulan deskriptif berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan sendiri. Dalam penerapannya, data-data yang kami peroleh diambil dari berbagai sumber dan literatur, antara lain jurnal, buku, berita, artikel, karangan ilmiah, internet, dan lain-lain yang berhubungan atau relevan dengan topik pembahasan kami. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelaksana manajemen pegawai negeri sipil daerah mengatur mengenai penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Mengenai masalah pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dalam jabatan eselon 2 pada pemerintah daerah kota ditetapkan oleh wali kota setelah berkonsultasi kepada gubernur. Gubernur di sini juga sebagai pembina dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah yang dikoordinasikan pada tingkat daerah. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, serta dapat mendorong PNS untuk hidup produktif berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Peraturan pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi dan memperbaiki
diri pada masa yang akan datang. Dalam peraturan pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam peraturan pemerintah ini. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 memperbolehkan PNS dijatuhi hukuman disiplin yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4. Namun tetap dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Atau apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana, maka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana. Seperti halnya keputusan Wali Kota Probolinggo mengeluarkan surat keterangan mengenai pembebasan tugas Tutang Heru Aribowo, pejabat eselon 2, sebagai staf ahli Wali Kota bidang pemerintahan, hukum, dan politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, dan pemutasian kejabatan baru sebagai analisis kemasyarakatan pada seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Kedupo. Pencopotan jabatan tersebut diputuskan melalui surat keputusan Wali Kota bernomor E.TT/462/425.203/2020. Tutang Heri Aribowo dicopot karena dianggap melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 3. Namun, kata Subri Wakil Wali Kota Probolinggo, pelanggaran yang dilakukan Tutang itu merupakan materi pemeriksaan. Karena itu, tidak bisa disampaikan di depan umum atau media secara jelas apa saja yang dilanggar mengenai kewajiban PNS. Dalam isi pasal 3 tersebut memiliki 17 kewajiban yang bunyinya sebagai berikut. Setiap PNS wajib 1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS. 2. Setiap PNS wajib 1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Selanjutnya, di dalam PP nomor 53 tahun 2010 pasal 7 juga menjelaskan tentang mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai, antara lain yang pertama, tingkat hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman yang A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman ini dijatuhkan bagi pelanggar terhadap kewajiban pasal 3 ayat 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 13, dan 17. Apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja, ayat 15 dan 16, apabila pejabat tersebut melakukan pelanggaran dengan tidak sengaja. Ayat 14, bila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua, hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman antara lain A. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, B. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, C. Dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun. Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud di atas dijatuhkan bagi pelanggar terhadap kewajiban pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 apabila pelanggar dilakukan tanpa alasan yang sah. Ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dan 17. Apabila pelanggar berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Ayat 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% sampai 50%. Ayat 14, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja. Tiga, hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, B. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, C. Pembebasan dari jabatan. Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan struktural dan fungsional tertentu. Yang D. Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. Yang E. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud di atas dijatuhkan bagi pelanggar terhadap kewajiban pasal 3 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dan 17. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan atau negara. Ayat 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25%. Pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan. Penerbitan SK tersebut terjadi setelah tutang diperiksa 2 kali oleh Inspektorat pada bulan Juli dan Agustus 2020. Pertama, terkait meme dan foto di media sosial. Yang foto tersebut berisi gambar dia dengan Bu Hori, mantan wali kota Probolinggo. Namun beredarnya foto tersebut itu terjadi karena orang lain yang memposting gambar tersebut. Kedua, terkait disiplin pegawai dengan tuduhan bahwa dia dinilai tidak loyal terhadap atasan karena tidak menghadiri rapat dinas 1 kali dengan alasan harus menerima warga yang komplain soal jalan rusak. Akan tetapi juga beredar isu
di masyarakat bahwa pencopotan Tutang tersebut itu dilatar belakangi isu politik terkait foto dirinya dan mantan wali kota. Dalam mekanisme atau prosedurnya, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan, langsung dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Namun apabila pada tanggal pemeriksaan yang bersangkutan tidak hadir sebanyak 2 kali pemanggilan, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya disiplin sedang tidak berat, dapat dibentuk tim pemeriksa. Tim ini dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang berat setelah dipertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjukkan pada PNS yang bersangkutan, secara tembusan disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Upaya mencari keadilan. Tutang Heru Ariwibowo melakukan langkah hukum terkait pencopotan dari jabatan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik pada Sekretariat Pemkot Probolinggo. Dia menilai pencopotannya tersebut terdapat unsur cacat secara hukum. Saat ini Tutang akan melakukan gugatan terhadap 2 SK wali kota ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu SK tentang pembebasan tugas atau pencopotan dirinya sebagai staf ahli serta SK tentang penempatan dirinya sebagai staf Kecamatan Kedupok, dan akan melaporkan kasusnya ke KASN. Menurut dia, terdapat unsur politik dalam pencopotannya dikarenakan pertemuan dirinya dengan ex Wali Kota Probolinggo HM Buhori diduga karena hasil pemeriksaan ini tidak terbukti. Pemerintahan kota akhirnya mengambil langkah 1 bulan kemudian untuk memeriksa kembali Tutang Heru Ariwibowo, namun berita acara pemeriksaan tersebut hanya terkait 1 pelanggaran, yaitu tidak hadirnya dalam undangan OPD. Ada peraturan pemerintahan nomor 53 tahun 2010 pada bab 4 tentang upaya administratif menjelaskan bahwasannya bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif tersendiri adalah: yang pertama, presiden; yang kedua, pejabat pembina pegawai. Untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat, huruf A, huruf B, dan huruf C. 3. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat, huruf B dan huruf C. Yang keempat, Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Yang kelima, pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan dan tidak diajukan upaya administratif. Nah, dari penjelasan barusan, ini ada beberapa kesimpulan dari kelompok kami.
Berikut ini kesimpulan dari kelompok kami mengenai pembahasan di atas dengan sedikit data yang dapat kami peroleh, yaitu 1. Hukuman yang dijatuhkan pada Tutang Heri Aribowo menurut kami kurang tepat karena pelanggaran yang dia lakukan tersebut masih pada tingkatan pelanggaran ringan yang seharusnya diberi sanksi teguran secara lisan atau tertulis atau surat pernyataan ketidakpuasan. 2. Sanksi pembebasan dan mutasi pejabat hanya diberikan kepada PNS yang pelanggarannya berdampak negatif pada pemerintah atau negara. Ketidakhadiran dia pada undangan rapat dinas menurut kami hanya akan berdampak pada unit kerjanya dan tidak akan terlalu berpengaruh pada negara. 4. Penjatuhan hukuman sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Tutang Heri Aribowo haruslah dengan mempertimbangkan latar belakang ketidakhadiran dia dan dampak dari pelanggaran yang dia lakukan. 5. Dalam proses tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin bagi Tutang Heri Aribowo sudah sesuai dengan prosedur, namun dengan catatan pada pemilihan sanksi yang dirasa sangat berlebihan. 6. Tutang dapat melakukan upaya administrasi dikarenakan sanksi dijatuhkan kepadanya masih dapat untuk dilakukan banding menurut PP nomor 53 tahun 2010 pasal 34 ayat 2 huruf A. 7. Menurut kami telah terjadi kecenderungan penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kasus pembebasan jabatan dan mutasi pejabat Tutang Heri Aribowo dirasa tidak wajar, yang akhirnya muncul asumsi bahwa dalam pemberian sanksi tersebut dipengaruhi oleh politik. Pejabat politik sebagai pejabat pembina kepegawaian masih terlihat mempraktikkan tindakan yang kurang tepat dalam mengelola aparatur daerah atau PNS. Hal semacam ini bila terus terulang akan sangat mengganggu jalannya pelayanan yang diberikan kepada publik dan juga akan membuat tatanan birokrasi menjadi tidak efektif dan akan merusak sistem pemerintahan daerah. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.